Kenapa nama Pangeran Antasari begitu banyak digaungkan, khususnya di masyarakat Banjar? Bagaimana proses perjuangan beliau di kala itu? Mari kita kulik lebih dalam sosok pahlawan Pangeran Antasari. Pak Mansur, seorang sejarawan, akademisi, dan tim ahli cagar budaya Kota Banjarmasin. Benar begitu, Pak? Saya Gusti Nur Aina, umur 59 tahun. Sekarang sudah purna tugas dari ASN di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kami adalah keturunan dari Pangeran Antasari, keturunan yang keempat dari beliau. Jadi Pangeran Antasari itu punya anak antara lain gitu ya, jadi anak beberapa orang. Nah, dari kami anak beliau dari Mat Said ya, Panembahan Muhammad Said. Nah, itu punya anak lagi yaitu Gusti Muhammad Arsad. Gusti Muhammad Arsad punya anak, ayah saya Gusti Muhammad Husin. Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit mengenai proses perjuangan daripada Pangeran Antasari, Pak? Keberadaan Pangeran Antasari banyak dikenal di era kekinian itu sebagai gambar dalam sebuah mata uang, terutama mata uang 2000 terbitan Bank Indonesia. Antasari sejak lahir 1809 itu sangat minim sekali catatan sejarahnya, bahkan sangat minim bagaimana dia lahir, kemudian bagaimana masa remajanya, sampai akhirnya sosok Antasari itu baru muncul sekitar tahun 1859 ketika awal mulai berkobarnya Perang Banjar. Balik nama Pangeran Antasari itu sendiri, pangeran itu tentunya mencerminkan bahwa beliau adalah keturunan dari bangsawan Kesultanan Banjar. Beliau adalah mungkin termasuk pewaris tahta dari kesultanan, tetapi beliau sangat membenci para penjajah gitu ya, sehingga beliau lebih memilih bergabung dengan masyarakat dan berjuang untuk mempertahankan tanah air. Di tahun 1859, tepatnya di bulan April, Antasari lah yang pertama kali mengobarkan Perang Banjar. Kenapa kemudian berkobar Perang Banjar? Kan banyak hal ya, bukan hanya dari pengangkatan Pangeran Tamjid, padahal sebenarnya pewarisatanya adalah Hidayatullah. Di sisi lain juga karena faktor ekonomi. Pada waktu itu Tamjid diangkat wilayah Pengaron yang menghasilkan cadangan batu bara yang sangat diperlukan oleh pemerintah Belanda itu diserahkan kepada Belanda konsesinya, sehingga inilah yang mengakibatkan banyak sekali kerugian-kerugian dari segi material dalam bentuk perekonomian ya yang dialami oleh Kesultanan Banjar. Kemudian setelah itu, setelah dari tahun 1859 berkobarnya Perang Banjar, Antasari lebih banyak terlibat di wilayah-wilayah Pahuluan. Kemudian nanti akhirnya pada waktu itu wilayah perjuangan dibagi, di mana Tumenggung Jalil yang mengkoordinir wilayah-wilayah hulu sungai, kemudian Demang Lehman dan Haji Bu Yasin itu di wilayah Peleihari maupun ke pesisir Tenggara, dan Antasari itu ke Hulu Barito. Nah, disitulah mulai adanya
perubahan-perubahan wilayah, akan tetapi perjuangan ini tetap berlangsung masif. Pahlawan nasional itu kan tidak banyak di Kalimantan Selatan sendiri, hanya 4, salah satunya adalah Antasari. Jadi memang tidak mudah ya untuk istilahnya mengangkat seseorang menjadi pahlawan itu, jadi perlu beberapa proses juga oleh pemerintah. Jadi ada beberapa bukti-bukti perjuangan dan itu tidak pernah terjadi pengkhianatan terhadap NKRI ini. Nah itu yang menjadi pertimbangan gitu, dan memang berjuang, benar-benar berjuang gitu. Jadi tidak, orang tuh kada dua kulit lah. Misalnya kan tiba-tiba empat ke Belanda, tiba-tiba empat ke Hanoi, itu kan mungkin sulit ya. Oke, jadi Antasari pada masa hidupnya, walaupun memang tidak secara resmi seperti pada era Kesultanan dilantik menjadi sultan, terdapat versi pendapat bahwa beliau menjadi pemimpin tertinggi Kesultanan Banjar era itu, yang mana gelarnya adalah penembahan Amirul Mukminin. Dan dalam perjuangannya kemudian di sekitar tahun 1862 di bulan Oktober, tepatnya 11 Oktober 1862 itu meninggal dunia. Nah, banyak versi mengenai bagaimana meninggalnya beliau. Ada versi pertama itu bahwa sakit cacar. Versi kedua bahwa beliau tertembak di bahu dan kemudian meninggal. Yang versi berikutnya memang sakit karena usianya sudah sepuh. Ada lagi versi bahwa beliau sakit perut dan sebagainya, hingga akhirnya meninggal dunia di tahun 1862. Nah, hampir 100 tahun kemudian, jadi meninggal, dimakamkan di Bayan Begok, Sampirang. Tepatnya itu di sekitar bulan November ya, di tahun 1958, itu terjadi pemindahan makam Antasari, yang memang awalnya itu ditandai dengan adanya kesepakatan dari para juriat keturunan-keturunan beliau. Itu mungkin ada beberapa pertimbangan juga mungkin ya, karena pemerintah menginginkan, karena beliau adalah mungkin orang Banjar, nah maka mungkin dikembalikan ke Banjarmasin. Ya Pak, saat ini kan makam Pangeran Antasari telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, apakah Bapak mengetahui bagaimana sejarah penetapan makam tersebut? Oke, jadi makam Pangeran Antasari saat ini statusnya menjadi cagar budaya tingkat nasional. Walaupun dalam perkembangannya kemudian, selain makam Antasari, di situ juga kan ada makam Ratu Jaleha maupun makam-makam yang lain. Itu akhirnya dalam satu komplek makam Antasari itu ditetapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin menjadi situs cagar budaya. Ya memang kita berharap gitu ya, generasi muda itu bisa meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita, mungkin khususnya Pangeran Antasari, karena moto beliau haram menyerah wajah sampai ke puting itu kan selalu digaungkan gitu kan, dan itu juga menjadi simbol atau lambang yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Itu ada haram menyerah wajah sampai ke puting yang merah itu kan. Nah itu ada tuh, berarti mudah-mudahan lah generasi muda bisa memahami dan memaknai arti itu gitu. Pantang ya kita untuk menyerah gitu kan. Jadi harus memang, kalau memang itu suatu niat yang baik, nah itu haram menyerah, jadi wajah sampai ke puting.